Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Febrian Najib. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa dari tugas 3, yaitu dari mata kuliah basis data. Yang pertama adalah praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Eh, dari saat ini saya sudah rangkum di Word, yaitu untuk transaksi, pengantar transaksi, dan basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu transaksi. Transaksi adalah transaksi dalam basis data bertujuan untuk menjaga konsistensi data. Konsistensi ini dijamin melalui empat properti yang dikenal sebagai jika disingkat yaitu ACID. ACID yaitu dari kata A yaitu atomicity, C dari konsistensi, I dari isolation, dan D dari durability. Yang pertama yaitu atomicity. Di atomicity, semua operasi dalam transaksi harus berhasil sepenuhnya atau gagal sepenuhnya. Tidak boleh ada operasi yang setengah jalan. Selanjutnya yang kedua yaitu konsistensi. Di konsistensi ini, data harus selalu dalam keadaan konsisten sebelum dan sesudah transaksi. Jika aturan-aturan konsistensi atau constraints dipenuhi, maka data dianggap konsisten. Selanjutnya yang ketiga isolasi atau isolation. Di isolation ini, setiap transaksi harus berjalan sendiri-sendiri tanpa gangguan dari transaksi lain yang sedang berlangsung. Dan yang keempat yaitu durability. Yaitu durability ini setelah transaksi selesai, perubahan data yang telah disetujui atau committed harus permanen meskipun terjadi kegagalan sistem. Perintah dalam transaksi. Perintah dalam transaksi itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu commit, yang kedua yaitu rollback, ketiga yaitu checkpoint, dan keempat adalah trigger. Yang pertama yaitu commit. Commit yaitu menyimpan semua perubahan yang dilakukan selama transaksi secara permanen ke basis data. Tanpa commit, perubahan tidak akan tercatat. Yang kedua yaitu rollback, yaitu menggugurkan semua perubahan yang dilakukan selama transaksi dan mengembalikan data ke kondisi sebelumnya atau transaksi dimulai, ke kondisi sebelum transaksi dimulai. Yang ketiga yaitu checkpoint. Di checkpoint ini menyimpan titik tertentu dalam transaksi yang bisa dijadikan referensi untuk rollback sehingga tidak perlu kembali ke awal transaksi. Dan yang keempat adalah trigger, mekanisme otomatis yang menjalankan perintah tertentu seperti insert, update, atau delete ketika kondisi tertentu terpenuhi dalam basis data. Selanjutnya yaitu basis data terdistribusi. Praktikum basis data terdistribusi ini melibatkan penggunaan aplikasi SAM pada 2 komputer untuk replikasi basis data. Replikasi ini berarti membuat salinan basis data pada lebih dari satu komputer sehingga data bisa disinkronkan antara beberapa sistem. Pelaksanaan praktikum transaksi yaitu ada 3. Yang pertama, commit. Commit ini berfungsi menandakan bahwa semua operasi dalam transaksi telah berhasil dan menyimpan perubahan secara permanen. Contoh, jika menambahkan data pasien baru ke tabel menggunakan commit,
akan menyimpan data tersebut secara permanen. Tanpa commit, data tersebut tidak akan muncul di tabel, di halaman tabel tersebut. Yang kedua yaitu rollback, fungsinya menggugurkan semua perubahan yang belum disimpan atau committed, mengembalikan data ke kondisi semula sebelum transaksi dimulai. Contohnya, jika mengubah nama pasien dan belum melakukan commit menggunakan rollback akan mengembalikan nama pasien ke nama sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu checkpoint. Fungsi dari checkpoint ini menyimpan kondisi data pada titik tertentu dalam transaksi sehingga rollback dapat dilakukan ke titik ini, bukan ke awal transaksi. Contoh, jika memasukkan 3 data pasien dan membuat checkpoint setelah data pertama, rollback setelah checkpoint hanya akan menghapus 2 data terakhir, bukan data semuanya. Contoh ilustratif yang pertama yaitu commit, memasukkan data pasien baru ke ID6 ke dalam basis data. Yang kedua, perintah commit akan menyimpan data pasien ini secara permanen. Tanpa commit, data ini tidak akan muncul saat memeriksa tabel pasien. Kedua yaitu rollback, mengubah alamat pasien ID3 dari Jalan Mawar menjadi Jalan Melati. Namun karena perubahan ini tidak diinginkan, Anda menjalankan rollback alamat pasien kembali menjadi Jalan Mawar. Dan yang ketiga, checkpoint. Ketika memasukkan data pasien baru ke ID 7, 8, dan 9, setelah memasukkan ID 7, akan membuat checkpoint. Melakukan rollback hanya data pasien ID 8 dan 9 yang akan dihapus. Data 7 tetap ada karena telah melewati checkpoint. Dan yang terakhir yaitu trigger. Setiap kali ada data pasien baru yang ditambahkan, trigger akan otomatis memperbarui log untuk mencatat perubahan ini dan ini berguna untuk audit atau pelacakan perubahan data. Jadi, em, untuk tugas 3 ini yang saya dapatkan yaitu praktikum transaksi dan basis data tersebut saya sudah rangkum di Word tadi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.